Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di rumahnya ini dalam halaqah ilmu. Ikhwan, inilah halaqah ilmu sebagaimana halaqah ilmu yang alhamdulillah tengah digemarkan oleh guru-guru kita para duat Ahlus Sunnah di negeri ini bifadlillah, dan di negeri-negeri para ulama. Kata Nabi, idza maratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman surga, maka lewati taman itu. Farta'u, maka nikmati, bersenang-senanglah di taman itu. Kadang kalau ada taman yang terlihat indah di dunia saja, kita ajak kawan, ajak handai taulan, istri, anak, sahabat, bahkan sahabat-sahabat lama pun kita telepon, ayo sini kita ngantai di sana, kita ketemuan. Ajib, senang tak kepalang kita bahkan berpose indah, selfie pula, foto-foto bareng kawan-kawan, menikmati hidangan di taman itu, menikmati anginnya yang sepoi, pemandangannya yang indah. Taman dunia, ya ikhwan, ini taman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah, taman-taman surga. Ajib. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Apa riyadul jannah itu ya Rasulullah? Ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqah dzikr. Halaqah yang mengkaji ilmu, yang mengkaji halal dan haram, mengkaji tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apa hidangan yang ada di taman ini? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, melainkan ketenangan akan turun ke hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Rahmat Allah. Hari ini orang penyakit dia banyak tak tenang. Saya sering sebut, Pak, orang banyak risau, kacau, galau. Ini namanya penyakit zaman now. Obatnya di mana? Di Masjid Raudatul Jannah, Lubuk Linggau.
Apa hidangannya? Allah berikan sakinah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaika, malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan bima yasna, karena dia sayang, cinta. Allahu Akbar. Antum ikhwan, kita para penuntut ilmu dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, bahkan makhluk-makhluk Allah, hatta namlah, semut fi juhriha, di sarangnya, ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling hebat di antara yang hebat itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, Allah menyebut orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya di atas sana. Kalau ada Pak Kepala Desa disebut oleh Pak Bupati Kepala Desa Teladan di depan staf-stafnya dan para camat, kembang bajunya terasa pula terbang dia. Kenapa dipuji dan disebut namanya oleh Pak Bupati? Ini ikhwan yang menyebut kita, Allah Rabbul Alamin, sang pencipta kita. Maka untuk itu berbahagialah hadir di taman-taman surga ini. Semangat. La yanalul ilm birahatil jism. Ilmu takkan pernah bisa diraih dengan fisik yang santai. Tema kajian kita pagi ini apa? Apa tema kajian kita pagi ini? Tengok handphone dulu ya. Ajib. Coba kita tes dulu. Antum? Lupa. Apa tema kajian kita pagi ini? Keutamaan mengikuti sunnah Nabi. Antum lebih tua dari dia, dari itu antum. Yang muda banyak lupa. Atau penyakit awal tadi juga. Obatnya sering-sering ke masjid Raudatul Jannah, lubuk ni meninggal. Baik. Keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala di dalam syarah kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, bagian awal beliau menyebutkan, sebenarnya kalau dilihat agama ini targhib dan tarhib inilah. Apa itu tarhib? Sesuatu yang membuat kita takut dari hal-hal yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu targhib? Sesuatu yang membuat kita gemar untuk mengerjakannya. Jadi sesuatu yang memotivasi kita. Ikhwan, orang-orang besar sepanjang sejarah peradaban kemanusiaan ini, ia bermain di kemauannya, bukan di kemampuannya. Kemampuan bisa dilatih, betul? Tapi kemauan gimana pula nak melatihnya kalau dia tak termotivasi? Maka orang-orang besar motivasi besar hidupnya juga besar. Orang-orang besar motivasi hidupnya juga besar. Bagaimana memotivasi diri kita? Motivasi terbaik tentulah motivasi yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Maka pagi ini kita dalam rangka memotivasi diri kita, saya, antum, dan kita bersama, bagaimana keistiqomahan kita terbentuk hingga akhir hayat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita belajar fadilah amal. Jadi kita juga belajar kitab fadilah amal, tapi kitab fadilah amal yang berdasarkan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwati fillah, keutamaan sudah saya sebutkan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah siang kita pagi jam berapa? Jam 9 kita belajar di Masjid As-Sunnah tentang kaedah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa betul mengikuti Nabi itu? Insyaallah. Tapi saya yakin guru-guru kita telah antum dapatkan ilmu dari mereka tentang bagaimana ittiba' sunnah ini. Khulasatul kalam, ringkasnya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara. Dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan,
dan dalam hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, kenapa kita mengikuti Nabi? Untuk menunjukkan cinta kita. Kita sayang kan? Kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak jasanya kepada kita. Yang besar harapan kita padanya untuk memberikan kita syafaatul uzma biidznillah di hari akhirat kelak, yang ada hubungannya dengan kita sampai hari kiamat. Bahkan kita bisa besok bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan itu. Nabi yang telah kita cintai dengan akhlaknya yang mulia, dengan fisiknya yang indah, bahkan in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hai, jika betul cintamu jujur dan benar adanya, duhai kawan, pasti engkau akan mengikuti, mentaati orang yang engkau cintai. Apa sebab? Tidak ada. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai pasti ikut kepada yang dicintainya. Allahu Akbar. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekadar pengakuan saja tak cukup. Pengakuan cinta saja, tak diakui. Tidakkah kita ya ikhwan tahu bagaimana pengakuan-pengakuan sebagian dari kalangan orang-orang besar, bahkan orang-orang yang hidup dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sekedar diakui tak bisa. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun dulu pindah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Jazirah Arab dari kampung mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk menunggu Nabi akhir zaman, Nabi yang telah dikabarkan di dalam kitab mereka. Tapi manakala Nabi itu lahir, diutus oleh Allah, maksudnya Allah utus Nabi itu, mereka tahu, tetapi mereka iri sebab Nabi itu tidak diutus dari kalangan kaum mereka, namun diutus dari bangsa Arab, dari kaum Quraisy, dari suku Quraisy. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah menyebutkan mereka tahu tentang Nabi itu sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Ada bapak yang tidak tahu nama anaknya? Nama anaknya ada yang tidak tahu tak? Mungkin anaknya 40 pun boleh lah lupa tu. Tapi tak ada juga orang yang lupa sama anaknya. Allah gambarkan bahawa orang-orang Yahudi tahu tentang Nabi seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya tidak mungkin, tidak detil pengetahuannya, tapi mereka tidak membuktikan dengan perbuatan untuk mencintai dan mengikuti Nabi. Bahkan ya ikhwan, lihatlah bagaimana perbedaan Raja Najasyi, Raja Kisra dan Persia. La ilaha illallah. Mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti Heraklius. Heraklius masuk Islam atau tidak? Tidak. Tapi dia tahu bahwa Nabi itu atau tidak? Tahu. Bahkan pun diakuinya. La ilaha illallah. Ketika dia bertanya kepada para seorang sahabat, ketika dia bertanya kepada seorang sahabat dan ceritakan tentang apa? Tentang bagaimana ciri-ciri Nabi yang berada di tengah-tengah kaumnya yang mendakwakan tauhid itu. La ilaha illallah. Akhirnya ya ikhwan, dia mengatakan bahwa kalau betul demikian dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan, pasti dia akan nanti menguasai kebesaran dan kekuasaanku ini, menggantikan kekuasaanku ini. Artinya dia tahu, namun rasa tahunya tidak cukup. Tidak cukup. Maka kalau sekedar hanya tahu, sekedar hanya
mengakui tetapi tidak diikuti, pengakuannya adalah omong kosong. Tapi lihat bagaimana Raja Najasyi. Raja Najasyi ini adalah raja yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan, karena dia juga mengikuti Nabi dengan segala keterbatasan yang bisa beliau lakukan di tengah-tengah kaumnya ketika dia wafat. Nabi apa? Apa yang dilakukan Nabi setelah beliau wafat? Nabi mensalat gaibkannya. Itulah kalau cinta sudah dibuktikan. Walaupun orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah kasih tahu Nabi dan Allah berikan kemuliaan Raja Najasyi dengan disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ingin saya sebut bahwa cinta kalau sudah dibuktikan akan ada kemuliaan. Tapi cinta dengan segala pengakuan yang tidak dibuktikan itu hanyalah omong kosong belaka. Sepakat? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antara yang banyak itu apa kira-kira, Pak? Coba sebut satu keutamaan mengikuti Nabi. Coba antum sebut. Perintah Allah ahsantu mata. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaannya yang nyata bagi kita adalah untuk membuktikan kita cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka mengikuti Nabi, keutamaannya adalah membuktikan cinta kita kepada Allah. Kalau tadi dikatakan bahwa cinta kalau tidak ada pembuktian omong kosong belaka, sekarang kita ya ikhwan dalam rangka membuktikan cinta kepada Nabi, kepada Allah Rabbul Alamin. Kira-kira kalau cinta tidak dibuktikan ini kan orang rumah pun tak percaya dia. Tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak ada pengorbanan. Orang kalau ada cinta dan sayang, pengorbanannya akan banyak, lautan luas akan dia seberangi. Betul? Gunung tinggi akan dia daki, tak peduli walaupun itu gunung Merapi. Sahih? Itulah dia, ada kecintaan dalam hatinya sehingga ada perjuangan, tak peduli dia. Walaupun ada cacian, ada makian, dia tidak peduli. Dia akan menunjukkan rasa cintanya, mengekspresikan cintanya. Maka seorang muslim yang jujur akan ia ekspresikan cintanya dengan ittiba'un Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri keutamaannya dalam ayat yang mulia ini, di ayat yang ke-31. Itu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Dosa kita, Pak, banyak. Saya lah dulu. Kita, Pak, kalau maulah kita berkata jujur pada diri kita, jujur pada orang lain tak boleh. Dalam bab dosa, jangan sampai kita jadi golongan orang-orang yang menampakkan dosa di saat Allah telah tutup dosa itu. Tetapi pada diri kita dalam rangka muhasabatul nafs, mengintrospeksi diri kita. La ilaha illallah. Dosa kita telah menggunung dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, bahkan dosa hati, dosa semua anggota badan kita. Kalaulah dosa-dosa ini ada aromanya, ada baunya, orang-orang tentulah tak mau berteman dengan kita. Allah ampuni, Pak.
dosa-dosa kita ketika kita ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka satu waktu di Pekanbaru itu, saya ketika menyampaikan tentang hukum isbal. Hukum isbal apa? Isbal apa? Haram, Anda bilang kan? Tetapi di sini kan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sahih? Ada yang mengatakan tidak apa-apa, boleh selama itu tidak sombong. Dengar ya? Baik, saya bilang ada tidak yang menganjurkan? Ada tidak yang menganjurkan? Tidak ada kan? Namun dalam praktek nyata, ketika ada ahlus sunnah mengamalkan sunnah, ia tidak isbal, seakan mereka diserang dan seakan-akan isbal itu dianjurkan. La ilaha illallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa isbal itu tidak ada nilai ketakwaannya. Justru Nabi mengatakan bahwa tidak isbal itu anqa li thawbi wa atqa li rabbi. Ia lebih menyucikan pakaianmu, membersihkan pakaianmu, dan membuat lebih bertakwa kepada Rabbmu. Anqa li thawbi itu apa? Lebih menyucikan pakaianmu, membersihkan pakaianmu, wa atqa li rabbik, dan itu apa? Lebih membuat bertakwa, lebih mendekatkan ketakwaan kepada Rabbmu. Berarti tidak isbal apa? Anqa li thawbik, lebih membersihkan, lebih bersih dan lebih bertakwa, wa atqa li rabbik, dan lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan lebih hemat. Betul nggak? Berapa senti itu? Orang yang isbal di bawah mata kakinya, pakaiannya ada 2 senti, ada 3 senti, kali 100 orang, sudah 300 senti, kali 1000 orang sudah 3000 senti, mas. Kali 1 juta orang, anda pusing kok malam hitungnya. Berarti lebih membersihkan pakaian atau lebih bersih, bukankah kebersihan itu bagian dari iman? Lebih meningkatkan ketakwaan, lebih bertakwa, dan bahkan lebih hemat pula. Sepakat? Maka saya katakan ahlus sunnah itu memang keinginannya memang mau mengamalkan sunnah terus. Jadi waktu itu ada bapak itu bilang, kan boleh gitu ya. Dan saya katakan, Pak, tergantung hati ya. Bahwa sepanjang hari Bapak tidak isbal, Bapak dapatkan pahala. Bapak dapatkan pahala. Allahu Akbar. Dan itu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pakaian Nabi tidak isbal. Tapi ada riwayat Ustaz di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isbal juga. Itu ya ikhwan, dalam satu keadaan Nabi tergesa-gesa karena ada gerhana. Nabi nak pergi solat, maka pakaian pagi Nabi melorot ke bawah. Ikhwati fillah, dalam bukan semua kondisi. Baiklah. Jadi mengikuti sunnah Nabi adalah membuktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kedua, ayat ini lebih mengampunkan dosa kita. Bahkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, melanjutkan qul atii'u Allah war rasul. Katakanlah taati Allah dan taati Rasul. Berarti dalam rangka mencintai Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Baik. Kemudian di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi adalah membuktikan cinta kita kepada Allah, yang kedua membuktikan cinta kita kepada Nabi. Kalau tadi malam kita sebutkan sedikit tentang bahwa Nabi adalah manusia yang paling layak untuk
kita cintai. Rasul sendiri telah menyebutkan dalam riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahu Muslim an Anas bin Malik. Tidaklah bersempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari keluarganya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya, bahkan dari diri kita sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sebagaimana juga dalam riwayat tentang kecintaan Umar yang beliau sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasul mengajarkan Umar mestilah mencintai Nabi ketimbang lebih cinta daripada diri kita. Jadi menunjukkan cinta kita kepada Nabi, maka itu luar biasa, Pak. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang nyata. Ikhwati fillah. Kemudian sebentar, ini sampai jam berapa? Saya tahu saya. Jam 6, jam 6.15 atau jam berapa? Biar saya tahu apa yang saya sampaikan. 6.15. Ada 30 menit lagi. Barakallahu fiikum. Cukup lama ya. Izin. Tambah dulu minyaknya. Udah jauh jalannya nih, Pak. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari jalan kesesatan. Mau sesat hidup nih, Pak? Tidak ada orang yang mau tersesat. Bahkan kadang kita kesal dengan Google Maps. Betul? Itu bukan manusia, Mas, wajar. Tadi saya aja, karena tadi Bapak ini duluan, ya, beliau mengira saya istirahat. Beliau pergi sholat masjid tempat lain. Saya begitu beliau tidak lihat, saya pergi. Saya tahu beliau akan jemput saya juga, tapi karena saya mau bawa mobil ke sini, saya lanjut, saya ketik Masjid Raudatul Jannah Lubuk Linggau. Alhamdulillah, saya sampai ke Masjid Raudatul Jannah Lubuk Linggau, tapi yang kecil di sana. Begitu sampai di sana, saya sholat. Setelah itu saya cari lagi, baru nyampai ke sini. Gimana kira-kira itu? Perjalanannya tidak sebentar, Mas. Kadang kita kesal kalau kita tersesat. Tidak ada orang yang mau tersesat, tapi karena tidak mengikuti jalan yang benar, dia tersesat. La ilaha illallah. Dan ingat, Pak, agama ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk. Kalau ada kendaraan motor, mobil dibuat oleh pabriknya, dan tentulah diberinya buku panduan perawatan berkendaraan. Betul? Buku servisnya. Orang sini bilang apa? Buku servis, ha? Sekali berapa servisnya? Itu buku panduannya agar dia selamat memakai kendaraannya. Dan jangan samakan dengan perawatan kuda. Kuda perawatannya, kalau pas dikasih air jangan dikasih bensin, Mas. Kalau dikasih gula merah jangan dikasih oli, mati dia. Begitu pula dengan motor tuh, kalau mau dikasih minyak jangan dikasih rumput. Kalau mau dikasih oli jangan dikasih gula merah, jin. Akhirnya tidak bisa dihidupin lagi itu motor. Manusia ini produk siapa? Ciptaan Allah. Allah yang telah menciptakan kita, sehingga Allah tahu yang terbaik untuk kita sejak dunia hingga akhirat kelak. La ilaha illallah. Dan Allah ilmunya maha luas. Ada orang profesor, ahli komputer, nukang kagak pandai. Bikin rumah dia saja, jangankan rumahnya, bikin dapur aja dia
jasa, merawat, memperbaiki keran di WC toilet dia aja dia nggak ngerti, mesti panggil mas tukang. Ilmu manusia terbatas, ilmu Allah maha luas. Bahkan kita tidak memiliki apa-apa sedikit pun ilmu ini kecuali yang telah Allah ajarkan. Malaikat saja berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau ya Allah, kami tak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dan ilmu manusia ini sedikit, Pak, itu pun Allah yang punya. Ketika Allah menyebutkan tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku. Dan Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. La ilaha illallah. Ilmu kita hanya sebatas apa? Di dalam riwayat tentang kisahnya Khadir dan Nabi Musa alaihi salam, itu dicelupkan jarum ke dalam laut, kemudian diambil, diangkat itu jarum, Pak, yang berada di jarum, yang lengket di jarum itu, itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan ilmu Allah seluas air yang ada di lautan itu, dan air yang lengket di jarum itu juga air lautan. Ilmu yang ada pada diri kita juga adalah ilmu yang Allah titipkan. Maka percayalah kepada yang lebih berilmu. La ilaha illallah. Siapakah Allah? Apa kata Allah? Ikuti Nabi. La ilaha illallah. Bahkan, Pak, ketika kita tidak mengikuti petunjuk Allah, syaitan yang menguasai diri kita. Makanya Allah Rabbul Alamin menyebutkan Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah ikuti Allah, taati Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Apa kata Allah? Katakanlah, hai Muhammad, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu tahtadu, mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanat. La ilaha illallah. Tengok ayat ini. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Allah hanya menyampaikan kepadamu. Dan ketika satu hari kita sama maklum, Pak, Nabi membuat garis lurus. Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Firman Allah, ikuti jalan yang lurus ini. Dan Nabi membuat garis-garis di kiri kanannya. Dan tak cukup sampai di sana. Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa di setiap garis-garis di kiri kanan itu ada syaitan yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan-jalan yang sesat itu. Pak, ada enggak syaitan menyeru kepada kesesat, kepada kebaikan? Ada enggak syaitan menyeru kepada hasanah? Sayyi'ah, ada. Ada enggak syaitan menyeru kepada hasanah? Ada bukan? Tidak ya? Tidak ada syaitan menyeru kepada hasanah, kebaikan. Tapi ada enggak bid'ah hasanah? Apa ceritanya itu? Makanya Ahlussunnah, Mas, itu yang diamalkannya memang sunnah itu sendiri. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang diamalkannya tidak sunnah, namun yang diamalkannya sering dengan amalan bid'ah hasanah, tapi tidak konsekuen. Ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, amalannya bid'ah hasanah. Kalau konsekuen, mestilah namakan dengan ahlul bid'ah hasanah. Amalannya bid'ah hasanah, tapi penamaannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, pakai singkatan lagi. Ikhwan,
Ada tidak syaitan menyeru kepada hasanah? Ada. Yang diseru syaitan bukan hasanah, sayyi'ah, kejelekan. Maka mengamalkan sunnah ya ikhwan adalah mengikuti keselamatan, jalan keselamatan dan selamat dari kesesatan. Dan kita jalan sesat itu adalah jalannya syaitan, dan ia akan mengajak kita menuju neraka yang penuh dengan siksaan. Allah musta'an. Apalagi keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga perselisihan umat ini. Ketika sunnah diamalkan, umat bisa disatukan. Makanya sungguh sangat indah muhadarahnya Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang di kemudian hari menjadi satu kitab, Manhaju Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Bagaimana menyatukan umat? Menghidupkan sunnah baru umat bersatu. Berarti menghidupkan sunnah menyatukan umat. Sebaliknya, menghidupkan bid'ah mencerai-beraikan umat. Salah satu sunnah itu apa Pak? Meluruskan saf. Rasul senantiasa meluruskan saf muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin tidak mau meluruskan safnya, syaitan nanti tidak merapatkan safnya. Ketika kaum muslimin tidak meluruskan dan tidak merapatkan safnya, syaitan mengisi di celah-celah yang kosong itu. Bahkan Nabi katakan, man qata'as saf, barang siapa menqata'as saf, qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan safnya, Allah putuskan pula. Apa makna putuskan di sini? Allah putuskan keberkahannya, Allah putuskan ukhuwahnya, persaudaraannya. Maka Pak, coba Bapak cari masjid kalau tidak rapat, masjid kalau renggang safnya, hati-hati jamaahnya pasti tidak akan menyatu, tidak akan seperti hati-hati jamaah di masjid Ahlussunnah yang merapatkan safnya. Syaitan yang ngisi Pak. Syaitan tujuannya apa? Senantiasa memasukkan dalam hati manusia sebuah pemikiran, sebuah keinginan untuk terus berseteru. Kerja syaitan. Maka Bapak silakan cari nanti masjid yang tidak rapat safnya, tidak akan pernah bersatu itu hati-hati jamaahnya. Bercerai-berai. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nabi katakan, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan taat. Wa in abadan habasyiyan, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dan kalau kalian nanti berumur panjang sepeninggalku, kalian akan melihat perbedaan umat yang sangat banyak. Apa cara Nabi? Nabi ajarkan dan wasiatkan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ketika itu pegang sunnahku dan sunnah aku yang dapat tunjuk dan Nabi katakan, tamassaku biha, gigit dengan gigi gerahammu. Jangan dengan gigi depan Pak. Kalau dengan gigi depan sekali goyang dia patah. Makanya ada teori, kalau ibu-ibu melahirkan itu disuruh oleh bidan dia menggigit kain dengan gigi gerahamnya, jangan dengan gigi depan. Sudah lagi depannya kecil pula, dah goyang pula, ditarik nanti patah. Kalau gigi geram kuat, itu menunjukkan ada isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang sunnah ini berat di akhir zaman, tapi pegang erat-erat. Gigit dengan gigi geraham. Pak, kalau tanggung-tanggung gigit sunnah nih Pak, berat. Contoh, kita nanti balik kampung awak masih baru-baru. Nanti kita sholat tak nak mengamalkan zikir sunnah. Tidak mungkin diamalkan, seakan-akan orang semua tengok ke kita saja. Nah, ini ke saya lihatnya nih. Seakan-akan begitu. Nanti bahkan sampai kepada yang haram sekalipun. Karena kita kan
tidak boleh salaman dengan perempuan. Itu lebih dahsyat dosanya. Ya, bahkan Nabi sebutkan lebih baik ditusuk-tusuk kepala kalian dengan jarum ketimbang menyentuh seorang perempuan, sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani yang tidak halal bagi kita. Tapi kalau sampai di kampung, kalau masih tanggung-tanggung kita, Pak, segan-segan sama makcik kita padahal tidak mahram, segan-segan sama bude-bule kita padahal tidak mahram. Nanti lari-lari itu. Segan-segan nanti jangan-jangan dekat saya. Hei, gentleman mas. Gigit sunnah ni kuat. Bude, Pak De. Pak De enggak ya? Bude. Apa lagi panggilannya kalau untuk ibu-ibu ya? Apa di sini? Sampaikan, maaf ya Bude, saya enggak salaman Bude. Tenang hati kita. As-sarahah raha. Orang yang terus terang menyimpamkan hati. Kecil. Makanya Pak, gigit dengan gigi geraham. Jangan nanggung-nanggung. Kalau masih nanggung-nanggung, terasa sakitnya. Ya, maka gigit dengan gigi geraham, walaupun sakit, tapi rasa perih itu betul-betul tertahan dan tidak terasa. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat. Setiap perkara baru itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu dan setiap bid'ah itu diancam. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Apalagi di antara keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan, mengikuti sunnah Nabi adalah solusi untuk meraih kemuliaan. Solusi untuk meraih kemuliaan umat ini. Coba lihat bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini, ya ikhwan, di bumi Palestina sana. Mereka ditindas. Mereka ditindas, mereka disakiti, mereka dicaci, mereka bukan hanya itu. Mereka dianiaya, ditumpahkan darah mereka. Tengok berapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita di bumi Palestina yang telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, para pengkhianat. Sepanjang sejarah peradaban manusia terlaknat, Yahudi ini, mereka adalah para pengkhianat. Dulu di Jazirah Arab, orang Yahudi itu Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Mereka adalah orang-orang pengkhianat. Ketika dibuat piagam Madinah, mereka mengingkari piagam itu. Berawal dari di mana mereka, dari sekian rentetan-rentetan itu, di antara peristiwanya datang salah seorang muslimah kita ke pasar Bani Qainuqa. Maka dia ingin menyingkap hijab seorang muslimah itu. Diikatnya oleh seorang pedagang Yahudi di pasarnya kain sebelah bawahnya dan sebagian atasnya. Akhirnya begitu ia bangkit, tersingkaplah hijab seorang muslimah yang menjaga kesuciannya tersebut. Dia berteriak, lalu ada seorang muslim laki-laki di sana yang mendengar teriakan muslimah tersebut. Ia pun datang dengan zirah keislamannya dan dia pun membunuh itu orang Yahudi. Haji, siapa pula yang tidak punya zirah, yang tidak marah ketika saudara muslimah dan saudari muslimah dan saudara-saudara kita disakiti. Tapi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mendengarkan peristiwa itu, Nabi mengerahkan pasukan untuk menghalau mereka Yahudi. Tapi takdir Allah telah berlalu dengan segala hikmah yang ada. Hari ini mereka menggenggam dunia. Hari ini mereka yang menang dengan segala hikmah Allah. Pertanyaannya, bagaimana mengalahkan Yahudi? Tengok Pak surah Al-Hasyr. Bagaimana di dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala
sebutkan cara mengalahkan orang Yahudi. Allah Ta'ala mulai surat ini dengan bertasbih kepadanya. Ajib. Memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah sebutkan bagaimana yang terjadi dahulu di kalangan perjuangan Nabi bersama para sahabat mengusir orang Yahudi. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang telah mengeluarkan orang yang kufur di antara ahli kitab Yahudi Bani Nadir ini dari kampung halaman mereka pada saat yang pertama itu. Dan Allah, ikhwan, telah menakdirkan bahwa mereka ini penakut. Orang Yahudi itu membuat benteng-benteng besar. Siapapun yang pergi umrah, pergilah ke Madinah, tanya itu ke mutawifnya, mana benteng Bani Nadir, mana benteng orang Yahudi. Mereka membuat benteng, mereka berlapis-lapis, pertahanan mereka berlapis-lapis juga. Besar. Dan ternyata ketika mereka telah sukses membuat benteng dan pertahanan yang berlapis itu, mereka sombong. Mereka sombong. Apa yang terjadi pada diri mereka? Allah Ta'ala katakan, ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum rusuluhum minallah. Kalian tidak mengira bahwa mereka orang Yahudi ini bisa dikeluarkan. Mereka bisa keluar, mereka bisa diusir. Kalian tidak mengira itu, saking dahsyatnya benteng mereka. Bahkan mereka orang-orang Yahudi ini tidak mengira bahwa benteng mereka akan bisa ditembus. Hatta mereka ini dahsyat minallah, tidak akan sanggup ditembus pada Allah. Ini kesombongan orang Yahudi. Jangankan kita, Pak, Allah pun ditantangnya. Allah ditantangnya. Allah tidak akan sanggup menembus benteng mereka. Itu yang mereka yakini. Lalu Allah jawab, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah datangi mereka dari sesuatu yang tidak mereka kira, dari jalan mana senjata itu datang. La ilaha illallah. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Allah timpakan rasa takut dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka keluar dari rumah mereka, keluar dari benteng mereka. La ilaha illallah. Di ujung ayat ini Allah sebutkan, ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Ikhwan, kekuatan dakwah Nabi pernah sebutkan, nusirtu birra'di masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah. Sebelum berperang dengan musuh itu, ada rasa gentar, rasa takut di hati mereka. Masirata syahrin, 1 bulan sebelum perang. Siapakah yang menanamkan rasa takut itu? Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Allah yang menanamkan rasa takut itu di hati mereka. La ilaha illallah. Sekarang itu yang tidak ada. Dan Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita, idza tabaya'tum bil 'ina, apabila kalian berjual beli dengan cara jual beli 'ina, salah satu jual beli cara riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i, dan kalian sibuk dengan usaha kalian, dengan perdagangan kalian, dengan ternak kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Hati-hati, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Lihat kondisi kaum muslimin hari ini, dihinakan. La ilaha illallah. Kita dikerumuni ya ikhwan. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi sudah sebutkan, la ilaha illallah, tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain mengurumuni kita sebagaimana orang-orang mengerumuni nampan untuk dimakan. La ilaha illallah. Kondisi umat hari ini. Para sahabat mendengarkan itu,
Apa sebab kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Rasul sebut bal antum katsir, bahkan ketika itu kalian banyak, walakinnakum ghutha'is sail, bahkan kalian banyak tapi banyak kalian bagikan buih tak terhitung. Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan kalian tertimpa penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. La ilaha illallah. Sampai kapan ini terjadi? Sampai dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ini, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dalam riwayat lain disebutkan ila dinikumul awal. Ini tidak akan Allah angkat musibah ini, kehinaan ini, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Makanya Al-Imam Malik menyebutkan lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha bi awwalaha. Tak akan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Maka jalan untuk memuliakan umat ini lagi ada dua saja, Pak. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, at-tasfiyah, at-tarbiyah. Inilah manhaj perjuangan Ahlussunnah as-salafiyun. Apa itu? Memurnikan pemahaman umat ini dari segala bentuk pemikiran yang menyimpang, keyakinan yang keliru, amalan yang batil, kebid'ahan dan segala bentuk, dengan segala bentuknya dikembalikan dan diterbiyah umat ini di atas sunnah itu. La ilaha illallah. Maka di antara keutamaan mengamalkan sunnah adalah solusi meraih kemuliaan umat. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Bahkan banyak lagi keutamaan yang lain. Kita ya ikhwan, lihatlah bagaimana ketika seseorang mengamalkan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, sudah khabarkan kepada kita, al-ibadah fil harji kahijratin ilayya, beribadah. Perhatikan hadis ini mulia dalam riwayat Muslim. Al-ibadah fil harji kahijratin ilayya, beribadah di masa haraj, di masa sulit, di masa fitnah terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dimaksud dengan al-haraj di sini ada al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas, dan semrawutnya perkara di tengah manusia. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Beribadah di zaman ini kahijratin ilayya, seperti pahala hijrah kepadaku. Ajib. Hijrah ikhwan, betapa meninggalkan sanak saudara, karib kerabat, handai taulaan, meninggalkan harta, bahkan ATM tidak ada. Betul? Di zaman itu mana ada ATM? Para sahabat hijrah dan beribadah di zaman fitnah ini, bagaikan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan kita sama maklum bahwa syarat ibadah ada dua. Satu ikhlas, dua muta'abatun Nabi, ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan mengamalkan atau mengikuti sunnah. Allahu akbar. Bahkan ya ikhwan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, bada al-islamu ghariban. Awal Islam dulu datangnya asing, wa sayaudu kama bada'a ghariban, akan kembali asing di akhir zaman. Akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, akan mendapatkan tuba bagi orang-orang yang asing. Tapi asingnya bukan mengasing-asingkan diri, asing di tengah orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah, maka ia akan mendapatkan tuba. Sebagian para ulama menyebutkan makna tuba juga dalam riwayat aja, ada dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, tuba syajaratun fil jannah masiratu mi'ati amin. Tuba adalah sebuah pohon di surga nanti, tingginya sepanjang perjalanan 100 tahun. Allahu akbar. Dia akan mendapatkan tuba itu, pohon naungan yang indah tersebut. Artinya dia dapat surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dan lihatlah, di antara keutamaan mengikuti sunnah dalam riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sebutkan, inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kalian ada satu zaman sabarin.
Inna min waraikum, inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kalian ada satu masa nanti, zamanu sabrin, zaman kesabaran. Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan apa? Ya, bagaikan menggenggam bara api kan? Maka orang-orang yang ketika itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi, limutamassiki fihi ajru 50 syahidan minkum. Perhatikan nih Pak. Limutamassiki, untuk orang-orang yang berpegang teguh fihi dengan sunnah Nabi pada zaman itu, ajru 50 syahidan minkum, mendapatkan pahala 50 orang yang mati syahid minkum, di antara kalian. Pak, kita tidak dapatkan keutamaan melihat wajah Nabi yang indah. Bisa bergaul dengan Nabi, Pak, tidak bisa kita dapat. Bisa. Tapi Pak, walaupun kita tak bisa bergaul dengan fisiknya Nabi, tapi bergumullah kita dengan nafasnya Nabi. Apa nafas Nabi? Hadis-hadis yang Nabi tinggalkan. Ketika kita berpegang teguh dengan hadis itu, dengan sunnah itu, lan tadillu abadan, tak akan pernah kalian sesat selama-lamanya. La ilaha illallah. Luar biasa keutamaan ini Pak. Bahkan Nabi Pak, utamaan terakhir kita bisa sampaikan pagi ini di hari akhirat kelak. Nabi Pak, dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi telah mengabarkan kepada kita, Pak, wa ana faratuhum 'alal haud. Aku tunggu mereka di telaga. Nabi sayang kita, Nabi rindu pada kita. Hadis ini kan awalnya bagaimana Nabi mengungkapkan kerinduannya. Nabi kunjungi kuburan para sahabatnya. Aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini sahabat engkau ya Rasulullah? Bal antum ashabi, bahkan kalian ini adalah saudaraku. Kalian ini sahabatku, bukan saudara. Hah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasul katakan, tidak, kalian ini adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'. Dan saudara kita adalah orang yang datang sepeninggalan kita. Dan Nabi sebutkan akan ditunggunya kita, Pak. Umat yang dirindukannya ini alal haud wa ana faratum alal haud. Aku tunggu mereka di telaga. Nabi panggil kita. Al-halumma, halumma, ayo sini, kata Nabi, Pak. Allahu Akbar. Nabi panggil kita, Pak. Di telaganya, telaga yang kalau kita minum airnya lam yatma abadan, tak akan haus lagi kita selama-lamanya. Tapi mereka terusir, tidak bisa mendekat. Dan dikatakan kepada Nabi, qad baddalu ba'dak. Ia telah mengganti cara agamanya, keyakinannya tidak ittiba'un Nabi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nabi pun jawab, suhqan. Kalau begitu suhqan, menjauhlah kalian, menjauh. La ilaha illallah. Terjauhlah ia dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di antara keutamaan orang-orang yang ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, adalah mendapatkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Ketika kita minum, tak akan lagi dahaga kita selama-lamanya. Allahu Akbar. Bahkan kita bisa berjumpa, bermesra indah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Allah. Inilah di antara yang dapat kita sebutkan tentang keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rizki untuk terus istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hingga kita bisa berjumpa kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan itu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.